zahaban, menjadi emas. Pak Aba, Nabi menolak. Nabi nggak mau. Nabi nggak mau kenapa? Karena Nabi Bapak Ibu pengen hidup sederhana. Makanya Al-Quran menyebutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang engkau mau wahai Muhammad, engkau mau gunung Uhud jadi emas, saya berikan. Engkau mau jabatan, tinggal doa. Engkau pengen harta, tinggal minta. Tapi semua ditolak Nabi. Apa kemudian kata Nabi? Izan ya Rabb, kalau demikian ya Allah, la ardo wahidum min ummati dakhalan nar. Jawaban Nabi sederhana. Kalau memang ya Allah engkau berikan permintaanku, kalau engkau berikan gunung berubah jadi emas, aku nggak minta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil quddus, Subhana malikil quddus, Subhana malikil quddus, Subhana zil mulki wal malakut, Subhana zil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wal kamal wal jamal wal kibriyai wal jabarut, wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati Bapak Kepling kita sebagai pemerintahan, yang saya hormati tokoh agama, orang-orang tua kami, begitu juga Bapak BKM, begitu juga yang saya hormati kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini malam peringatan Maulid Nabi. Bro Rio, bisa pinjam mic satu? Baik, nama Rio, umur berapa? Bukan 71 tahun kan? Baik. Namanya Rio, umur berapa? 17 tahun. Ibu-ibu, Bu, ibu tadi nengok nggak waktu beliau megang gendang? Saya ini orang yang suka memperhatikan loh. Dari semua yang megang gendang, yang paling heboh dia sendirilah. Makanya saya tanya tadi, namanya siapa? Dan luar biasanya, nggak ada satupun orang yang ngasih sumbangan. Jadi, karena Ustaz sayang samamu, ya, tukmu aja lah itu. Tapi dengan catatan, jangan kau belikan chip. Dengar, ini uang Ustadz, beda sama uang Pak Kepling, ya kan? Jangan belikan cipam, belikan jajan boleh, belikan makanan boleh, belikan bakso calon istrimu boleh, nggak apa-apa, belilah. Makannya nggak usah sok cantik, suap-suapan. Takutnya nanti
baksonya copot, sendoknya nyangkut di gigi pacarmu itu. Jadi terima kasih Rio sudah menghibur kita. Ibu-ibu terhibur nggak tadi? Bu, terhibur nggak tadi? Nampak ibu gimana dia mukulnya? Orang mukul tenang, kalau dia keren. Kasih sekali lagi tepuk tangan untuk Rio. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kata orang tua dulu, salah satu yang paling baik dalam hidup ini menghormati anak muda. Betul? Betul nggak? Kenapa anak muda ini harus kita berikan ruang? Karena mereka ini adalah regenerasi. Kita semua yang tua-tua Pak, nggak lama lagi. Makanya di masjid kalau bisa yang azan anak. Halo? Kalau di masjid yang bisa yang azan anak muda. Yang mukul beduk anak muda. Yang komat anak muda. Bahkan kalau bisa yang bagian bersih-bersih juga anak muda. Berikan ruang kepada anak muda di kampung ini, insya Allah kampung ini maju. Amin. Tapi dengan catatan, namanya anak muda beda dengan orang tua. Anak muda pasti ada kesalahan, anak muda pasti ada kekeliruan. Maka kalau anak muda salah dan keliru, tugas orang tua bukan marah. Akan tetapi tugas orang tua membim. Bu, emang asik kali lah dia makan onde mah. Itulah kalau mak-mak nih jumpa makanan. Dan ini bagi mak-mak kesempatan. Makanlah dulu, Bu. Apa isinya? Aku nggak kebagian tadi. Hah? Bu, isinya apa? Bolu. Nggak pernah makan bolu ya? Kadang-kadang aku sedih ibu-ibu ini. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Anak muda sering salah, kadang-kadang khilaf. Tugas kita sebagai orang tua gimana? Ngebimbing, ngasih arahan, ngasih masukan. Anak muda sifatnya labil. Kalau lagi semangat, tolong didukung. Dan anak muda mohon maaf, kalau lagi semangat langsung dipatahkan, sampai kapanpun dia tandai. Makanya saya harap orang-orang tua di kampung ini, kalau udah adalah anak-anak muda main rebada macam begini, ya kan, memperingati Maulid Nabi, hari besar Islam, nggak ada salahnya, ya. Pengurus masjid, masyarakat ngasih sum-suman. Untuk apa? Operasional mereka. Kalau saya nggak usah pikirkan, itu bagian panitia udah selesai itu. Untuk bagianku, panitia udah selesai itu. Anak-anak muda kita ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu kita doa sama, mudah-mudahan anak muda kampung kita ini jadi anak muda yang soleh dan soleha. Amin. Mudah-mudahan mereka berhasil. Amin. Mudah-mudahan mereka bisa membahagiakan orang tuanya. Amin ya Rabbal alamin. Ya Nabi. Bapak-bapak tolong diam Pak. Saya minta suara ibu-ibu dulu. Bu, bu. Bareng-bareng ya. Yang makan berhenti bentar. Ya Nabi. Gara-gara makan nggak fokus. Baik, giliran bapak-bapak. Ya Nabi. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, alaika. Salawatullah alaika. Ibu-ibu, Bu, harus digituin. Bu,
Di sini ada yang darah tinggi nggak? Nggak apa-apa, mati di pengajian, jihad fisabilillah. Ibu-ibu, Bu. Ya udah, karena banyak kelihatan, saya bingung nih Pak. Yang janda yang perawan mana kalau kayak gini nih. Bu, bareng-bareng lagu anak muda aja. Salatullah ala. Udahlah. Udah Bu, nggak apa-apa. Cukup, terima kasih. Daripada naik pula darah tinggiku. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Maulid Nabi. Apa yang bisa kita ambil dari Maulid Nabi? Banyak. Yang pertama, Maulid Nabi adalah momen untuk menumbuhkan cinta kita yang sudah lemah terhadap Nabi. Maulid Nabi, momen menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Jadi kalau ada acara Maulid Nabi, balik dari sini, nggak ada sedikit pun cintanya kita kepada Nabi, berarti mohon maaf, Maulid Nabi nggak berbekas dalam hati kita. Dan yang paling bahaya, kalau orang tidak berbekas dalam hatinya tentang Nabi, nama Nabi, kehidupan Nabi, sudah mohon maaf bisa dipastikan tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Karena tidak ada bahagianya orang yang tidak mengikuti Nabi, tidak mendengarkan kisahnya Nabi, dan tidak cinta kepada Nabi. Coba Bapak sebutkan satu orang yang bahagia hidupnya tanpa bersama Nabi. Nggak ada. Orang kafir Ustadz gembira kok, kaya-kaya. Mohon maaf Bapak Ibu, orang kafir udah disebutkan sama Nabi bahwa dunia ini adalah memang tempatnya mereka. Kalau yang bahagia total nggak ada Pak. Makanya kebahagiaan yang ingin kita cari bukan pada rumah. Banyak orang punya rumah besar nggak bahagia. Bahagia bukan pada mobil. Banyak orang punya mobil stres, mikirin angsuran. Ya Bu. Jadi bahagia di mana? Bahagia pada ketampanan Ustadz. Banyak orang tampan gila. Bahagia tidak terletak pada kebun sawit. Banyak orang punya kebun sawit nggak bahagia juga. Bahagia tuh nih di hati. Maka hati kalau pengen bahagia, nggak ada kata lain kecuali hati dipenuhi dengan cinta kepada Nabi. Makanya malam hari ini kita peringati Maulid Nabi, bukan seremonial, bukan ica-ica, bukan main-main. Tapi kita peringati Maulid Nabi karena ingin menumbuhkan kembali rasa cinta yang telah lama mati. Kita Pak, kalau misalnya kerja, lalu istri kita kerja, jumpa kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Itu kalau bahasa rumah tangga, lama-lama rumah tangga, satu jarang punya anak, yang kedua biasanya cerai. Sebab kenapa? Nggak ada komunikasi yang bagus. Halo? Adik-adik, Dek, halo. Nanti adik-adik yang diem, ada pertanyaan dari Ustadz, hadiahnya 100.000 satu orang. Ya, ibu-ibu mau hadiah juga Bu? Mau hadiah dari saya? Mau? Dasar mata duitan. Baik, saya lanjut. Jadi cinta kepada Nabi itu sama seperti orang yang mohon maaf, cinta kepada seorang perempuan, kalau jarang nelpon, jarang bertemu, itu mohon maaf, cintanya lama-lama pudar. Nah kita kalau boleh jujur Pak, kapan kita memperingati Maulid Nabi? Setahun paling sekali. Kapan kita baca sejarah Nabi? Jangan-jangan seumur hidup kita nggak pernah baca sirah Nabi. Kalau bicara soal masalah yang dibawa Nabi, jangan-jangan waktu khutbah Jumat menjelaskan tentang ajaran Nabi, kita tidur. Pertanyaannya, ada nggak rasa cinta itu dalam hati kita? Ada kok Ustaz? Apa buktinya Bapak cinta terhadap Nabi? Apa buktinya cinta terhadap Nabi? Ibu-ibu, memang ibu-ibu ini kalau nggak diajak ngobrol Pak,
ngomong aja terus. Padahal dosa yang paling besar di dalam pengajian ngomong. Kalau lewatlah malaikat Israel, dicabut dia nyawanya. Untung malam hari ini nggak lewat malaikat Israel. Bau, 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 bau. Nah, iya juga katanya, bau kata apa ya kan? Bu, apa bukti ibu cinta kepada suami? Bu, apa bukti ibu-ibu cinta sama suami? Apa? Apa? Makhluk apalah di sini nih. Ya udah, saya ngajak ngobrol ibu-ibu sebelah sini. Ini grup-grup apa ini, Bu? Grup mama rempong ya. Bu, Bu, apa buktinya cinta ibu sama suami? Dicium, ah ibu ini aneh-aneh aja pikirannya. Aku udah lama ini gak jumpa sama istriku. Apa buktinya ibu cinta sama suami? Hah? Apa? Yang paling gampang lah ya, saya ajarin aja. Bukti seorang istri cinta kepada suami biasanya mau berkorban. Betul nggak? Cinta butuh pengorbanan nggak? Pak, walaupun udah tua Pak, masalahnya malam ini kita masalah cinta sama Nabi. Cinta butuh pengorbanan tidak? Butuh Pak. Kalau kita cinta kepada istri, pengorbanannya apa? Kerja, berusaha, mencari nafkah. Betul ya? Bohong orang kalau dia bilang cinta sama istri, tapi tidur-tiduran aja di rumah, istrinya disuruh kerja. Itu mohon maaf, suami nggak cinta sama istri. Istrinya aja yang PA. Mau disuruh kerja sama suami. Beda halnya kalau suami sudah berusaha, tapi nggak ada rezeki. Beda halnya kalau suami sakit, maka gantian istri yang bantu. Itu namanya tenggang rasa. Tapi kalau suami sibuk main judi, sibuk make narkoba, sibuk mencuri sawit orang, tiba-tiba istrinya disuruh jualan, kalau nggak dapat uang dia marah, itu namanya suami nggak tanggung. Cuma mau enak, nggak mau susah. Ada begitu di sini? Saya yakin nggak ada. Ada banyak. Yang mana orangnya, Bu? Kok aku belum tahu dari tadi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena cinta menuntut pengorbanan. Sama kayak seorang istri ngomong cinta sama suaminya, tapi pagi nggak mau masak, siang nggak mau masak, sore nggak mau masak. Maunya dia cukup yang enak-enak. Kalau ada uang suami, abang sayang. Kalau nggak ada uang suami, abang tidur di luar. Oh, kalau ada istri model begini, saran saya kepada bapak-bapak, cari yang lain, Pak. Pak, oh Pak, Pak, kalau punya istri nggak mau masak, pengennya yang enak-enak saja, waktu ada uang baru nyayang-nyayang, cari yang lain, Pak. Perempuan di dunia masih banyak. Jelas, Pak? Aku takut sama istriku, Ustaz. Oh, memang nasib lah, Pak, kalau begitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bukti cinta ada pengorbanan. Makanya sahabat-sahabat Nabi, karena mereka cinta terhadap Nabi, mereka menunjukkan pengorbanannya. Contohnya siapa? Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar, Bapak Ibu, pernah suatu ketika Nabi dikeroyok orang, dipukulin orang. Saat Nabi dipukulin orang, Abu Bakar datang. Datangnya Abu Bakar melerai. Tiba-tiba sasaran pukulan jadi ke Abu Bakar. Bahkan ada orang kafir Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Saat dia membela Nabi, maka Uqbah datang mendekati Abu Bakar, lalu dipukulnya perutnya Abu Bakar. Abu Bakar tergeletak. Saat Abu Bakar tergeletak, datang kemudian yang lain naik ke atas punggungnya. Setelah itu Bapak Ibu, enggak hanya di situ. Ada orang ngambil sendal terbuat dari kayu keras. Saat itu dipukulkan bertubi-tubi ke mukanya Abu Bakar.
Sampai-sampai dalam sejarah disebutkan antara hidung dan pipinya Abu Bakar sudah rata. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar kapok membela Nabi? Berkorban untuk Nabi? Tidak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Akhirnya datang orang Taim, disembunyikan Abu Bakar. Saat Abu Bakar siuman, datang omaknya, namanya Ummul Khair. Ummul Khair berkata kepada Abu Bakar, wahai anakku, hampir saja seluruh penduduk Makkah menyebutkan bahwa engkau akan mati. Tapi ternyata Allah masih sayang engkau hidup. Apa kata Abu Bakar? Ibu, wahai ibu, Muhammad kemana bu? Muhammad Rasulullah kemana bu? Lalu apa kemudian jawaban ibunya? Wahai anakku Abu Bakar, lukamu parah kayak gini gara-gara Muhammad. Kok sadar-sadar manggil Muhammad? Aku rencana mau ngasih obat kamu, makan minum. Kata Abu Bakar apa? Ibu mohon maaf, aku udah janji sama diriku, takkan aku minum, takkan aku makan sebelum saya lihat Nabi sehat. Saya ulang sekali lagi. Muka babak belur, hampir mati. Seluruh kota Makkah menyebutkan bahwa Abu Bakar mati. Saking banyaknya dan parahnya luka yang dipukulin orang. Dikeroyok orang. Babak belur. Sadar. Mau dikasih obat, mau dikasih makan. Tengok kalimat yang keluar dari orang yang mau berkorban terhadap yang dia cintai. Apa kata Abu Bakar? Wahai ibundaku, saya nggak mau makan, saya nggak mau minum sampai saya melihat bagaimana wajah Nabi. Kalau Nabi sehat, saya makan. Tapi kalau Nabi nggak sehat, saya nggak akan makan. Biarlah aku mati dengan kekasihku. Wajar dong Abu Bakar disebutkan levelnya setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa orang yang paling sayang terhadap Nabi sahabatnya? Level yang pertama siapa? Abu Bakar. Sebab kenapa? Pengorbanannya Pak. Bu, paham yang saya sampaikan? Paham? Ngomong-ngomong, ibu udah kenal sama saya belum? Belum. Kenalan bu, saya Suwandi, SPDI MPD. Sekarang saya lagi ngambil S3 di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baru semester 1. Doain mudah-mudahan S3 saya selesai. Amin. Emang ibu nggak percaya saya lagi S3? Apa? Hah? Nggak percaya ya? Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, saya adalah juara 2 Dai Indosiar tahun 2019. Dan saya adalah pemenang juara 1 Dai Muda Inspiratif se-Indonesia, penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Gak apa-apa, kasih tepuk tangan. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya ke daerah-daerah yang gak pernah nonton TV, orang gak percaya saya ini artis. Loh, jelek-jelek gini bu, aku nih artis. Bu, ini jam tangan yang saya pakai, jam tangan yang dikasih Ramzi. Harganya 2 juta. Ada yang mahal dikasih Gilang Dirga, sepatu 5 juta. Cuma mohon maaf Pak BKM nggak saya bawa. Karena saya dengar informasi ceramahnya di masjid. Saya takut saya masuk ke dalam, sepatu tinggal di luar. Bu, harganya berapa? 5 juta. Masuk ke dalam masjid, keluar masjid sepatu hilang. Harga berapa? 5 juta. Kalau dari masjid lebih dari itu, impas. Kalau kurang, nombok. Ya bu, ya bu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang orang kalau nggak kenal, ini ustadz siapa sih? Kita kadang-kadang kalau nggak kenal sama orang, kadang-kadang sulit menghargai. Jadi makanya kita kenal agar kita saling menghargai satu dengan yang lain. Setuju? Bu, ibu kalau nggak kenal itu calon mertua ibu, jangan-jangan ibu kentut sembarangan. Karena nggak kenal. Kalau udah kenal muncul hormat, muncul menghargai. Saya kalau nggak tahu ini Pak Kepling,
Mana pula sisa saya kan? Rata aja semua. Cuma tadi udah kenalan. Kenalan ketua BKM tuh, masih muda. Saya nggak tahu mana lebih muda saya dengan beliau. Tapi kalau saya lihat dari wajahnya, kelihatan lebih muda aku, Bu. Iya dong. Ibu-ibu tahu nggak saya lahir tahun berapa? Nggak tahu kan? Biarlah itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sampai mana tadi cerita kita? Abu Bakar. Besar nggak pengorbanan Abu Bakar? Ayo dijawab. Besar kecil? Jawab yang kompak. Besar atau kecil? Mukanya lebam, badannya lebam, napasnya nggak berdetak, mau makan nggak mau makan. Demi siapa? Demi orang yang dia cintai. Cinta butuh pengorbanan. Bohong kalau suami nggak mau panas-panasan kalau dia sayang sama istri. Kenapa ada suami naik beca, dia tahankan, dapat 15.000, dapat 10.000, dapat 50.000. Karena ia ingin memberikan kepada yang dia cintai. Siapa itu? Ibunya Siti Markona. Ya Bu? Bu. Jadi karena cintanya suami, makanya dia mau panas-panasan. Tapi kadang-kadang orang yang sudah kita cintai, orang yang sudah kita sayangi, tidak mampu menghormati cinta itu kepada kita. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Itulah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Kadang-kadang salahnya di suami, kadang-kadang salahnya di istri. Ada kadang-kadang suami balik kerja, kelihatan capek, nyampe di rumah, bukan malah disambut istri. Istri ngomong apa? Bang, lewat dari belakang, sekaligus angkatin galon sama jemuran. Padahal suami udah capek kerja. Cuma ini bukan kelakuan ibu-ibu di sini, bukan. Ya Bu, bukan kelakuan ibu-ibu di sini, betul nggak? Ini kelakuan ibu-ibu di India. Kalau di sini lebih parah dari itu, Pak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita ceramah berapa menit, Pak? Hah? Apa? 2 jam? Baik. Ibu-ibu sanggup? Insya Allah. Saya nggak sanggup, Pak. Saya ini udah keliling tablik akbar dari awal Oktober sampai hari ini. Jadi ibu-ibu, saya udah nggak pulang-pulang ke rumah. Dari satu kota, satu provinsi, terbang kemana-mana. Saya khawatir kalau saya lama-lama ceramah dan saya nggak pulang-pulang ke rumah, tiba-tiba saya pulang, anak saya nanya sama emaknya, "Mak, itu yang datang siapa?" katanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka Bapak Ibu, insya Allah 5 menit lagi kita selesai, ya. Karena tadi saya lihat Ustadz Aulia Akbar, beliau ini belum nikah, betul ya Ustadz? Ustadz udah nikah? Belum kan? Beliau belum nikah, Bu. Suaranya cakep nggak? Bu, suaranya cakep nggak? Cakep. Bagus nggak? Orangnya ganteng nggak? Mana ganteng saya dengan dia? Oh, luar biasa. Ternyata lebih ganteng Ustadz ketimbang saya. Mana lebih manis saya dengan dia? Alamak, tengok bagus-bagus lah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagus suaranya. Bu, belum nikah. Bu, belum nikah. Bu, mana ada tahu rencana mau dijadiin mantu. Boleh Bu, caranya nanti habis acara jangan bolehkan beliau pulang, tahan aja di sini. Ngapain? Terserah ibu lah mau diapain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi begitulah cintanya Abu Bakar. Apakah cuma Abu Bakar yang berkorban dengan Nabi? Tidak. Siapa lagi? Ali. Siapa Ali? Menantunya Nabi. Karena Ali menikah dengan anaknya Nabi, namanya Fatimah. Yang mana ceritanya Ustadz? Terkenal. Kapan? Saat Nabi hijrah. Pengorbanan gak sepele, Pak. Nyawa.
Jadi sahabat Nabi ada yang berkorban nyawa, ada yang berkorban harta, ada yang berkorban tenaga, macam-macam. Makanya dulu ada kisah namanya Jabir bin Abdullah. Waktu terjadi perang Khandaq, perang tahun ke-5 Hijriah. Saat itu Bapak Ibu, orang-orang Yahudi yang sakit hati terhadap Nabi, mereka menggalang dana bantuan untuk memerangi orang-orang Madinah. Orang-orang Yahudi datang ke Makkah, ngompor-ngomporin orang yang di Makkah. Wahai orang-orang yang di Makkah, kalian pengecut, nggak berani melawan Nabi. Muhammad ada di sana. Kalau kalian mau turun, kami akan gabung dengan kalian. Pokoknya kita CS, kita perangi Muhammad. Madinah kita taklukkan, nanti Madinah kita bagi dua. Kata orang-orang Yahudi, orang-orang Makkah, oke, kita sepakat. Mereka datang lagi Bapak Ibu ke Gotopan. Ada pimpinannya namanya Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn dijumpai. Wahai Uyainah, mau nggak ikut ke kota Madinah? Perangi Muhammad. Kalau Muhammad kalah, semua korma-korma yang ada di Madinah milik kalian. Janji orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi ini memang dari dulu sampai hari kiamat akan tetap benci kepada umat Islam. Dan itu catatan sejarah. Malam hari ini, kalau lapang waktu saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu bagaimana peristiwa Bani Nadir, bagaimana peristiwa Bani Quraisyah, bagaimana peristiwa Bani Qainuqa, bagaimana peristiwa Khaybar. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang berkhianat terhadap Nabi. Cuma malam ini nggak mungkin, waktu nggak sampai, tenaga kurang. Insyaallah lain kali. Ini kalau ceramah Bapak Ibu namanya muqaddimah. Ya. Insyaallah besok yang kedua baru bab isi. Setelah itu penutup. Berarti harus 3 kali aku ke sini. Ini malam hari ini muqaddimah. Bu. Ibu-ibu pada tidur atau bangun sekarang nih? Bu. Sombong gak? Biasa aja. Wah. Ustadz kok disorakin. Baik. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad Ibn Abdillah, Muhammad Ibn Abdillah. Saya minta bareng-bareng karena ini Maulid Nabi. Yang ikut saya doain mudah-mudahan masuk surga. Amin. Doa yang ikhlas dari hati saya yang paling dalam. Yang ikut solawatan malam hari ini, mudah-mudahan rezekinya dilapangkan Allah. Mudah-mudahan anaknya soleh dan soleha. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah-limpah sampai bisa ke Mekah, baliknya beli tanah. Tapi ngikut, yang nggak ngikut saya doain masuk angin, terkentut-kentut aja malam hari ini. Bareng-bareng, saya minta bareng-bareng. Ya Rasulullah, ya Muhammad Abdillah, Muhammad Ibn Abdillah, Muhammad Ibn Abdillah, Muhammad Muhammad Ibn Abdillah, wa yaqari kitabillah, Muhammad wa yaqa nggak hafal, makanya dibiasain lagu di rumah diganti.
Ini lagu emak-emak zaman sekarang. Sakitnya tuh di sini. Itu aja. Orang zaman dulu mak-mak masak baca solawat, masak baca istighfar, masak nyanyi, baca Quran. Mama sekarang enggak, nyuci beras. Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku sakitnya tuh di sini. Wajar Pak setelah dimakan penyakitan suaminya. Karena memang doanya begitu. Sakitnya di sini di nasi nih. Bu, diganti Bu. Kalau lagi masak di rumah, dibiasain. Aku ayang bebku di Pekanbaru. Bu, ayang beb di Pekanbaru. Kalau ngayun anak, ngomong anak, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawat. Enak atau enggak enak? Tenang enggak hati? Tenang. Makanya Pak, Al-Quran, ayat-ayat, sudah. Solawat-solawat itu nenangin hati. Makanya orang-orang tua dulu kemana-mana sering baca solawat. Amalan mereka itu nggak banyak, ilmunya nggak pintar kayak orang-orang sekarang. Tapi mereka pelan-pelan dikebung sambil dodos. Makanya ada lagu lir-elir itu ya kan? Salat lagu timbangan lir-elir. Salatullah, salamullah. Itu dia. Salatullah, salamullah. Rasulillah, salatullah, salamullah. Ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bareng-bareng. Salatullah, salamullah. Rasulillah, salamullah ala billah, ala yasin habibillah. Dah, takutnya nanti nyanyi aja. Bapak ngomong dari belakang, ngundang Ustadz kok nyanyi terus. Jadi Ustadz nih kadang-kadang serba salah Bu. Terlalu banyak lucunya ngomong, Ustadznya ngelawak terus. Serius aja ceramahnya ngomong. Ngapain ngundang Ustadz pauk kayak gitu? Ceramah serius, nggak eneng guyon. Ceramah dibuat sedih. Ustadznya bikin orang nangis-nangis. Kami nih Ustadz sering serba salah. Yang enak itu jadi tukang ngaji. Ngaji 10 menit cair, ya kan? Kalau kami nggak bisa Bu. Aku udah setengah jam lebih nih. Belum cair-cair. Nggak tahu sampai jam berapa nih. Baru ada pencairan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tapi ya sudah. Masya Allah luar biasa. Sayyidina Ali nggantiin nyawa Pak. Nabi dengan Abu Bakar ngomong apa coba? Wahai Abu Bakar, tengok keluar. Aman nggak? Ali, gantikan tempat tidurku. Kata Sayyidina Ali apa? It's okay ya Nabi. Siap, labbaik ya Rasul. Akan aku gantikan tempat tidurmu. Sayyidina Ali, anak muda soleh. Ini bedanya anak muda soleh sama anak muda pinter. Sekarang nih banyak anak muda pinter, nggak anak muda soleh. Makanya Bapak Ibu, doa kita kepada Allah yang dibaca Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Siapa ibu-ibu yang baca doa ini, insya Allah dapat anak yang soleh. Amin. Sudah hafal doanya? Sudah? Sudah Bu? Ayo dibaca bareng-bareng.
Alah, inilah kadang-kadang penyakitnya ibu-ibu. Ya udah bareng-bareng saya ajarin. Rabbi. Bu, ini doa untukmu lo, anakmu. Ngomong. Meneng wae. Kepiye sih? Rabbi. Yang serius ngapa? Rabbi. Gak usah melotot-melotot, biasa aja. Rabbi. Habli. Minas solihin. Rabbi. Habli. Minas solihin. Untuk anak-anak gadis yang belum punya anak dek, sudah. Nanti kalau kalian nikah, mohon maaf hamil, itulah dibaca di perut sering-sering. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Mana tahu kalian nggak dapat jodoh kayak Ustadz Aulia Akbar yang suaranya bagus. Mana tahu jodohmu tukang dodos, kau yang baca. Enak kalau misalnya jodohnya kayak kori kita, ya bu ya. Bu, enak kalau dapat jodoh, masya Allah suaranya bagus. Pas ibu hamil, suami megang perut dengan suaranya yang bagus, bacain teriak-teriak dengan suara yang indah. Rabbi habli minas solihin. Kalau saya bikin gini, Allah ngapa sih? Saya ulang sekali lagi. Rabbi habli minas solihin. Bu, solihin. Terpaksa. Kan enak kayak gitu, betul nggak? Ini kadang-kadang 15 tahun nikah, nggak pernah lakinya jadi imam. Makanya ibu-ibu yang belum pernah diimami suami, balik dari pengajian minta suami jadi imam. Abang, apa ambil? Ngomong nanti balik dari sini. Walaupun suami ibu ketua BKM, ngomong, abang, apa di? Aku ada permintaan bang, 15 tahun kita nikah, belum pernah abang mengimami saya. Kali ini aja bang, please deh. Tolong abang jadi imam. Lakinya pun katanya apa? Iyalah dek, karena ini sudah pengajian tadi dengan Ustadz Suwandi, biarlah aku maju imam. Shh, suami maju imam. Adik, kamu makmum. Sayang, abang imam. Shh, maju imam suami. Al-Fatihah aman. Bau. Al-Fatihah aman. Giliran ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar salli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'taina. Si suami ngomong dalam hatinya, kok panjang betul ayat nih. Datang istrinya dari belakang pun nyambung, mantap abang. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Lama-lama udah hampir 5 menit lebih, istrinya di belakang mikir, kok lama ayatnya, tapi itu aja. Si suami pun mikir, apa ini ujungnya. Akhirnya si suami pun baca, Inna Si istrinya dari belakang sok kepintaran. Apa kata istrinya karena udah nggak tahan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alah. Dan luar biasanya ibu bapak jamaah rahimakumullah, yang paling bongak dan PA dua-duanya baca Shadaqallahul azim. La ilaha illallah. Bu, cuma ceritaku bukan di sini.
Ceritanya ini di India, ya Bu. Ceritanya di mana? India. Imamnya Salman Khan, makmumnya Anjali. Kalau waktu kino sama ponium beda. Alah. Udah hampir 1 jam, Bu. Udah 1 jam, ya. Udah Pak? Cukup? Cukup? Ngapa? Belum puas juga? Ih, ngeri. 1 jam nggak puas. Ibu-ibu pikiran jangan macem-macem. 1 jam kok nggak puas. Aku makin ngeri kurasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Sayyidina Ali nunjukin tuh pengorbanan terhadap Nabi, mau menggantikan posisi Nabi. Nah, kalau mereka sahabat-sahabat Nabi sudah menunjukkan rasa pengorbanan mereka kepada Nabi, sekarang kita umatnya bagaimana? Ustadz, emang Nabi sayang ya dengan kita? Nabi cinta nggak sih dengan kita? Oh Bapak Ibu, kecintaan Nabi kepada kita lebih cinta daripada kita mencintai anak kita. Siapa orang tua yang nggak sayang dengan anaknya? Tapi tidak sebanding dengan cintanya Nabi kepada umatnya. Contoh satu, Bapak Ibu, sebenarnya Nabi bukan nggak pingin kaya Pak. Nabi bukan nggak pengen punya harta. Tidak. Dalam berjanji disebutkan apa? Wa auradathul jibal antakuna lau zahaban fa'aba. Datang gunung Uhud menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, gunung ini kalau engkau mau akan berubah menjadi zahaban, menjadi emas. Fa'aba, Nabi menolak. Nabi nggak mau. Nabi nggak mau kenapa? Karena Nabi Bapak Ibu pengen hidup sederhana. Makanya Al-Quran menyebutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang engkau mau wahai Muhammad, engkau mau gunung Uhud jadi emas, saya berikan. Engkau mau jabatan, tinggal doa. Engkau pengen harta, tinggal minta. Tapi semua ditolak Nabi. Apa kemudian kata Nabi? Izan ya Rabb, kalau demikian ya Allah, la ardo wahidum min ummati dakhalan nar. Jawaban Nabi sederhana. Kalau memang ya Allah engkau berikan permintaanku, kalau engkau berikan gunung berubah jadi emas, aku nggak minta itu ya Allah. Aku cuma minta satu. Apa yang Nabi minta? La ardo, saya nggak ridho. Wa wahidum min ummati finnar, satu orang saja dari umatnya Nabi Muhammad di dalam neraka. Saya mau tanya, kita umatnya Nabi Muhammad atau tidak? Umat Nabi Muhammad atau tidak? Betul Bu? Bu, kita sayang tidak dengan Nabi? Bu, sayang tidak dengan Nabi? Bapak sayang dengan Nabi Pak? Sekarang saya tahunya Bapak, kalau lebih milih Nabi dengan istri, Nabi atau istri? Pak, Nabi atau istri? Masya Allah, luar biasa Bapak-bapak. Ibu-ibu, pilih Nabi atau suami? Bu, Bu, pilih suami atau Nabi? Apa? Nabi suami. Emang suami ibu Nabi? Enggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Betul enggak? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi itu bukan bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dalam kitab tafsir Jalalain, dalam kitab tafsir Tobari, dalam kitab tafsir Bedawi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Khazin, bahkan ada 19 kitab tafsir yang menyebutkan makna khataman nabiin adalah la nabiyya ba'da. Enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad.
Makanya besok-besok kalau kita dengar pengumuman, dengar orang ngaku nabi Pak, wajib nggak percaya. Kayak kemarin ada kejadian antara Jawa Timur dengan Jawa Barat. Ada orang ngaku nabi, namanya Tukimin. Bu, antara Jawa Timur, Jawa Barat, ada orang ngaku nabi, namanya siapa? Tukimin. Dari namanya saja nggak meyakinkan. Betul? Betul? Kalau kita sholawat enak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba Bapak Ibu ganti, Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin. Nggak cocok, ya kan? Apalagi kalau kita misalnya lagi sholawat badar, salatullah salamullah ala Toha salat salamullah ala Nah, kalau misalnya ibu ganti Tukimin, Yasin dan Toha itu kan nama Nabi. Dalam kitab Wasailul Wusul ila Sama'ir Rasul, ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabahani, tebal kitabnya 400 halaman. Dalam kitab itu disebutkan, ada pendapat ulama yang menyebutkan nama Nabi lebih daripada 1000 nama. Bahkan ada yang menyebutkan nama Nabi ada 100.000 nama. Sebab Yasin nama Nabi, Toha nama Nabi, Hamim nama Nabi, ya, Tobah nama Nabi. Jadi nama Nabi itu banyak. Bukan hanya Ahmad, bukan hanya Muhammad. Al-Hashir nama Nabi, Al-Aqib nama Nabi, Al-Mahi nama Nabi. Bahkan nama-nama Asmaul Husna, sebagian pendapat ulama itu menyebutkan juga nama Nabi. Segala hal-hal yang baik berkaitan dengan Nabi. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kecintaan Nabi kepada kita dengarkan baik-baik. Bu, saya jarang ungkapkan ini. Kecintaan Nabi kepada kita, izan ya Rob, la ardo. Pokoknya ya Allah, aku nggak ridho orang Bandar Rejo, satu orang umat Nabi Muhammad masuk neraka. Nggak ridho Nabi. Padahal Bapak Ibu, kalau Nabi minta sorga, Nabi dikasih. Kalau Nabi minta bumi dibuat jadi emas, dikasih. Jadi raja, dikasih. Nabi tolak semua. Apa yang Nabi minta? Jadikan orang Bandar Rejo jangan satu orang pun masuk neraka. Sayang atau tak sayang? Bu, sayang atau tak sayang? Sayang. Begitupun sayangnya Nabi, masih banyak anak-anak tuh sibuk main HP. Ya kan? Bukan bulat dengar ceramah, sibuk main HP. Emang kalian kira Ustaz ini Ustaz kaleng-kaleng? Sorry lah ya. Aku nggak ada pun orang dengar ceramah, aku nggak ada masalah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anak-anak muda sekarang ini kadang-kadang nggak punya hati, Pak. Ustadz ngomong, orang tua ngomong, sibuk main HP aja. Padahal beli nggak sanggup. Betul nggak? Yang ngasih HP mereka siapa? Orang tua. Baru punya HP, harganya pun murah, paling mahal 2 juta. Udah sombong luar biasa, cekrek-cekrek. HP 10 juta gampang dibeli. Yang penting punya adab, belajar rajin, insya Allah bisa dibeli. Betul nggak? Kalau nggak percaya tanya Aulia nih. Cuma ngaji, mobil ada, rumah ada, penting baik. Ya Bu, ya Bu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kan enak. Jadi Nabi luar biasa sama kita cinta. Apa yang kurang? Nanti Pak di akhirat, ketika alam ini semua sudah nggak ada lagi manusia, malaikat sudah tertanam, semua makhluk sudah terkubur. Bapak Ibu, yang pertama Allah suruh, wahai Malik, berangkat kemana? Berangkat ke neraka, siapkan neraka. Ridwan, berangkat ke sorga, siapkan sorga. Jibril, Mikail, turun ke bumi. Ngapain ya Rob? Cari hambaku Muhammad.
Dicarilah Nabi Muhammad, Bapak Ibu, datar seluruhnya. Rantau perapat nggak ada, Labuan, Labu Sel, Labura, semua rata. Sejauh-jauh pandangan memandang. Malaikat Jibril dan Mikail kebingungan. Ya Rob, kami udah cari ke seluruh penjuru, nggak jumpa nabimu. Ya Allah, mohon berikan petunjuk. Akhirnya Bapak Ibu, makam Rasulullah dimunculkan oleh Allah. Nabi dibangkitkan. Saat Nabi dibangkitkan di hari kiamat, Nabi kucek-kucek mata. Wahai Jibril, ini hari apaan? Kok orang kagak ada? Bukankah kemarin lagi pilpres ya? Antara cebong sama kampret. Kok sekarang nggak ada? Oh, udah lewat wahai Muhammad. Sekarang udah nggak ada lagi. Dua-duanya udah jadi menteri. Oh gitu. Terus gimana nih? Ini apa nih? Sekarang ini lagi apa? Apa kemudian kata Jibril? Haza ma wa'adar rahman. Ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah. Kalau begitu wahai Jibril, saya mau kemana lagi? Wahai Muhammad, engkau diperintahkan oleh Allah dibawa ke langit. Wahai Jibril, mau ngapain saya dibawa ke langit? Apa kemudian kata malaikat Jibril? Inna abawabas sama qad futihat. Pintu-pintu langit sebenarnya telah dibukakan. Wal malaikata sopo-sopopan yantajiruna li Muhammad. Malaikat sudah bersop-sop menunggu kedatangan Nabi. Bapak Ibu, nggak ada orang yang dibangkitkan. Nabi Adam lewat, Nabi Nuh lewat, Nabi Musa lewat, Nabi Ibrahim lewat. Satu-satunya seluruh makhluk yang dibangkitkan pertama Nabi kita. Bapak Ibu, akhirnya Nabi dimasukkan ke dalam surga. Setelah Nabi dimasukkan ke dalam surga, sama kayak orang tinggal di daerah nggak betah, celingak-celingu, kepanasan, nggak ada jus. Contoh aja ini ya kan, contoh, nggak ada jus, cuma ada teh manis, kan contoh aja. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini apaan gitu. Akhirnya karena Nabi kelihatan dari wajahnya kayak orang kurang senang, ditegur. Wahai Muhammad, nggak enak engkau masuk surga. Enak ya Allah. Kurang puas. Apanya? Fasilitasnya. Cukup ya Allah. Terus ngapain celingak-celingu? Kata Nabi apa? Umatku gimana ya Allah? Udah masuk surga, Pu. Pak, Nabi udah masuk surga, nggak betah, pengen keluar. Akhirnya dikeluarin. Ya udah Muhammad, kau panggil umatmu. Bayangkan Bapak Ibu, udah enak-enak, nggak mau enak, udah dalam surga, nggak mau. Kecuali kita nih umatnya masuk juga ke dalam surga. Ada nggak pemimpin kayak gitu? Ada. Jadi bupati enak nggak? Enak nggak jadi bupati? Enak kan? Jadi gubernur enak nggak? Enak. Jadi presiden enak nggak? Enak Pak. Ada nggak presiden di istana nggak betah? Nggak betah aku di sana nih Aku mau ke Labusela, ke apa aja lah, aku ke Bandarrejo, nengok waktu Kimin gitu. Ada? Nggak ada. Bayangkan tuh, udah di dalam surga minta keluar. Sebab kenapa? Saking cinta dan sayangnya kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Iya, memang saya doakan itu supaya pada masuk yang di luar anak-anak muda itu. Baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu mudah-mudahan begitu sayang dan cintanya kita kepada Nabi, mampu kita balas dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Satu, memperbanyak sholawat. Yang kedua, tunjukkan pengorbanan kita. Urus masjid, urus MDA, urus agama. Sebab kenapa? Inilah warisan Nabi. Jangan kita ngaku cinta Nabi tapi nggak cinta terhadap warisannya. Warisan Nabi dua. Taraktu fikum amrain. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma'in tamassaktum bihima. Kalau dua perkara ini dipegang, insya Allah kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatar Rasul. Satu, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi.
Mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi oleh-oleh untuk kita. Dan mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan lama-lama. Terakhir Bapak Ibu, orang India mengatakan, ye satihi arihi mutani fatihi salima jagal lima mutpudu jatihi hayu matinggir duku dunyai keretum meretum kahona pyare kahona pyare. Nggak ada gading yang tak retak, tidak ada lautan yang tak berombak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada bakwan yang tak masak, tiada manusia yang tidak punya salah. Saya banyak salah, mohon maaf kepada Bapak Ibu. Maaf. Ibu-ibu, maaf Bu. Terakhir, saya punya pantun untuk ibu-ibu. Kuntilanak naik sepeda, sepedanya kejebur sumur. Ibu-ibu nggak usah pandang saya lama-lama, takutnya nanti malam nggak bisa tidur. Wah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau masih merasa kurang, Pak BKM undang saya lain kali. Insya Allah, asalkan sesuai saya datang. Ya Bu, asalkan sesuai saya datang. Sesuai apanya Bu? Amplop, amplop. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini bukan ustaz yang suka amplop. Tanya istri saya. Istri saya dikasih amplop dibuangin. Bu, istri saya dikasih amplop dibuangin. Ustadz Aulia kalau dikasih amplop buang nggak? Buang kan? Terus apa yang diambil? Sama kita. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Afwa minkum. Mari kita tutup dengan doa. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.